Abah ini. Oke. Hmm. Iya lah, campur kan. Punten. Mangga mangga. Hmm. Kemarin ada yang datang pengen kalau cocok sama Ini Abah. ini abah Oh. Waalaikumsalam. Saungnya di mana? ini Oh. Abah. Punten Abah. teh mata air. Hmm. Kalau nggak ada hujan pun ini airnya nggak pernah surut. Assalamualaikum. Sering melihat sosok-sosok kayak di belakang sana ada satu sosok kuda putih ya. Sosok kuda putih itu saya lihat 3 kali, dan kalau dia memang tidak mengganggu gitu, cuma menempatkan diri, mungkin diperkenalkan. Iya. Nah, kalau sosok yang lainnya saya lihat sosok yang paling sering itu ular yang tanpa kepala, dan yang tadi abah cerita itu Itu yang paling sering menampakkan. itu tanpa kepala dan tanpa ekor ya gitu. Jadi apa sih namanya, satunya 2 kali dalam mimpi, yang keempat kalinya itu benar-benar saya lihat sendiri gitu kan. Pertama dia berdiri di situ tuh di bawah, tapi tidak ada dengan suaminya, dia sendiri gitu kan. Cuma sekelebat, memang apa sih, rambutnya putih gitu kan, pakai apa sih kayak gini dulu, kayak apa, fashion Belanda itu ya, kayak gitu. Pakai anting mutiara, sekelebat. Pas aku nengok dia menghilang. Nah, malam ini saya mimpi. Mimpi bahwa dia menyebutkan namanya, katanya saya penghuni terdahulu di sini yang nama saya Catherine William. Gitu. Oke. Karena kemarin ada yang bertanya sama saya. Ada yang bertanya seperti ini. Karena ini berhubung dengan goib ya. Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Apakah ada hablum minal goib? Itu yang kemarin ada yang bertanyakan sama saya. Kalau dari saya sendiri, saya pribadi cuma menjawab, itu saya kembalikan kepada orangnya masing-masing. Apa itu hablum minal goib? Karena memang dalam Al-Quran tidak ada. Hablum minal goib itu tergantung ke keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tapi saya pribadi, goib itu ada. Goib itu ada, karena itu termasuk salah satu rukun iman. Mungkin ada lagi yang ada lagi terus. Nah, tadi kan cerita abah baru keluarga abah yang berdua di sana. yang tadi di mes tadi itu ya, Bah ya. Datang lagi karyawan ya. Tinggal di sebelah saya gitu ya. Ngambil kamar satu lagi. Nah, kan ada batu besar di sana teh. Iya. Subuh dia gitu mau ke cai, mau ngambil wudhu subuh, dia kencing dulu itu di atas batu itu, ada batu gede di sana tuh. Iya. Gede. Kencing, batu di kencingan. Oh, Langsung bengkak. Waduh. Iya. Kakang Ceng itu namanya. Nggak pamit dulu mungkin, Bah ya. Langsung bengkak. Masih ada batunya tuh. Iya. Banyak keajaiban di sini. Nah, kemudian kan itu dulu kan lagi musim togel dulu. Oh iya. Nah, Duh, rame-ramenya Bah ya. Dia
kayaknya minta-minta itu ke yang di sini gitu, dari di sini. Nah, langsung dia alam sadar ya, jadi ada Agak keganggu apa? terganggu ya, terganggu. Langsung wah ngamuk. Ya, Bang. Sampai kak orang sebelah-sebelahnya dipanggil suruh keluar, suruh tidur sama dia teh. Suruh tidur, abah di ruangan bawah. Iya, Bang. Nah, suruh tidur itu yang nggak sadar itu teh ya udah kemasukan dia ngambil pedang abah dari rumah bawah Iya. dibawa ke atas. Saya kan ngariwang abah itu ya. Iya, Bang. Abah kejar, dilihat itu begitu pintu dibuka orang-orang lagi dibaringkan semua. Nah, saya ambil tuh pedang abah itu. Iya. Itu namanya panceng dulu. Nah, terus ada dia di sini ngamuk terus. Nah, kemudian saya padami sama kawan-kawan gitu. Terus dianterin aja ke Tasik pakai mobil, nyewa mobil di sana. Iya, Bang. Wah, benar-benar nih cerita apa ya? Karena mungkin saya langsung ke lokasi mungkin ya. Jadi langsung kayak mengalami juga gitu. Kayak kita tuh kayak dejavu kayak flashback gitu ke ini. Nah, mungkin Teh Rina gimana pengalamannya? Tolong ceritakan apa aja atau bagaimana. Kalau pengalaman ada sih sebagian ya yang mungkin yang harus ada yang ceritakan, ada juga yang harus Ya, seputar ini aja lah. Ya salah satunya yang kejadian ini Teteh. Yang tadi kakaknya tadi itu ya. Kalau saya pribadi sering melihat sosok-sosok kayak di belakang sana ada satu sosok kuda putih ya. Sosok kuda putih itu saya lihat 3 kali. Dan kalau dia memang tidak mengganggu, gitu, cuma menempatkan diri mungkin diperkenalkan. Iya. Nah kalau sosok yang lainnya, saya lihat sosok yang paling sering itu ular yang tanpa kepala dan yang tadi abah cerita itu. Itu yang paling sering menampakkan. Itu tanpa kepala dan tanpa ekor ya. Gitu. Jadi apa sih namanya? Jadi dia kalau kelihatan sama manusia itu biasanya kan dia kayak apa sih nggak ada gerak gitu, nggak ada pergerakan, iya gitu diam gitu kan. Nah setelah kita mengawali apa sih namanya kita gerak, jalan gitu menghadap dia, baru dia geraknya itu kayak bukan rusak gitu kan. Ya. Langsung jadi dia tuh nggak merayap gitu ya, nggak kayak ularnya ya, nggak kayak ular biasa gitu, jadi langsung dia pingsan gitu, terus langsung hilang. Itu 3 kali saya lihat gitu kan. Dari beberapa juga dari warga sini juga ada yang beberapa warga yang juga pernah melihat gitu. Sering melihat juga ya beberapa warga di sini. Mungkin yang tersering menampakkan atau menampakkan dirinya gitu ya, itu sosok ular itu mungkin ya. Ya sosok yang tadi si Teteh cerita juga itu sosok yang ratu pakai mahkota gitu kan. Pada awalnya memang kalau setiap saya juga kesini kayak mengganggu gitu kan. Tiba-tiba pernah waktu saya juga mau di sini lagi main-main sama kakak sama ini, kayak ada yang lempar batu gitu di gedung gitu kan. Kayak kita berdua lagi duduk di sini santai gitu ya, lempar dor gitu kan. Ya awalnya dia jahil banget, cuman pas ada kita ketemu berkali-kali kita mencoba komunikasi bahwa itulah kehidupan kita yang kita berbeda alam ya. Silakan kalian dengan alam kalian gitu, dengan aktivitas kalian. Saya dengan kehidupan saya sebagai manusia gitu. Jangan saling mengganggu ya. Seharusnya kita sesama makhluk harus memberi manfaat gitu kan. Nah dari situ dia pun mulai sopan kayak gitu kan. Mulai sampai sekarang ya alhamdulillah tidak ada gangguan dari ratu cantik itu. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya pada intinya gini, mereka tuh sebenarnya
hanya sekedar ingin menunjukkan eksistensi mereka itu bahwa mereka itu ada ada dan diciptakan. dan diciptakan gitu. Tinggal istilahnya tinggal kitanya aja ataupun beliau-beliaunya ini saling menjaga dan menghormati misalnya, karena apapun atau bagaimanapun yang namanya kita hidup di dunia ini pasti bergesekan dengan mereka gitu, pasti yang namanya bergesekan dengan mereka. Tinggal kita caranya untuk saling menghormati dan Jelas jangan itu. saling mengganggu gitu loh ya, Bah. Ya betul ya, Jelas, Bah. menurut Al-Quran itu al insanu minajina Betul, gitu ya. betul, Jadi Bah. ada najin itu ada itu ya, isi neraka sama surga itu manusia sama jin gitu. Betul. Ada di Al-Quran Ya, itu ya. al insanu ini Betul, ada betul, iya, ada iya, ada dua iya gitu. iya, iya, Bah. Cuman ya itu disebut goib gitu. Nah, betul, Goib, betul. ya. Betul. Goib. Ada tapi nggak kebanyakan nggak melihatkan dia gitu. Betul, Kadang-kadang betul. itu kan kelihatan kadang-kadang ke orang itu nggak semua orang itu Iya. kayak ini kemarin itu baru empat malam di sini Iya, ya, iya, gitu. iya, iya, Pertama betul. tidur gitu langsung kelihatan langsung tuh saksinya suaminya tuh dia ngobrol langsung Iya, Pak. Betul. Yang pernah banyak ya kejadian terus Mm-mm. dulu kan jangan nomor mah zaman nomor dulu suka yang nyari nomor di atas itu mah pemujaan di sini. itu yang paling eta itu kan dulu itu ada tanggal semoja. Waktu pabrik dibangun dulu kan mau dipindahin, Iya. yang minahin yang motong itu semoja meninggal tuh. Oh, Ya, ada Yang nyari ambil burung dan orang yang bisa meninggal. dari Garut tuh, baru dipindahin. Sekarang masih ada pohonnya tuh di juru. Oh, yang itu nggak bisa ditebang gitu, Bapak. Tuh di atas bisa dipindahin. Kan Iya, mau dibangun, dipindahin ke sana. Iya. Wow. Iya, Barreto Channel. Terus begitu itu dia masyarakat sebagian gitu yang suka nyari nomor, dia coba-coba minta gitu. Nah dia bawa alat itu supaya nggak ada ular, katanya Iya, nggak ada apa-apa, dia bawa dus. Nah minta nomornya teh masuk dus dia. Masuk dus. Udah masuk dus, udah sampai 1:30, dia dibantingin tuh sama dusnya sampai ke bawah. 1:30 malam itu, Bang. Iya. Itu yang kerja di pabrik, orangnya orang Majalaya, cuman kerja di pabrik, teman-teman apa juga Mungkin gitu. Cerita dia apa, dapat info ya, Bah, di sini tuh angker gitu. ya bisa untuk 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 hal-hal hal- yang mereka butuhkan. gitu ya. Jadinya Mau minta sengaja izin, datang ke mana sini. mesti gitu. Banyak Iya. yang terjadi kata tadi Nah, kesalah kaprahan mereka itu juga. jadi Nah, ya itu wajar kalau beliau juga marah gitu yang- kan. itu. Makanya jadi banyak yang dulu juga damai, jadi banyaknya energi dan aktivitas yang tidak baik karena Nah, disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat tidak baik di sini. Betul. Banyak kejadian aneh di sini. Pasti ya, Bah, ya. Karena kebetulan Abah kan tinggal di sini dari tahun 72. Ya mungkin perubahan drastisnya banyak ya, Bah, ya. Dari tahun 72 sampai sekarang tahun 2004. Itu udah berapa 50 tahun yang lalu kan itu sekitar 50 tahun. Itulah ya, masih adakah yang mau diceritakan lagi atau bagaimana? Itu sih yang paling terseringnya kalau yang dia mencoba untuk komunikasi itu sosok Noni itu Belanda itu ya. Pernah salah satunya 2 kali dalam mimpi, yang keempat kalinya itu benar-benar saya lihat sendiri gitu kan. Pertama dia berdiri di situ tuh di bawah, tapi tidak ada dengan suaminya, dia sendiri gitu kan. Cuma sekelebat, memang asli rambutnya putih gitu kan, pakai apa sih kayak gini dulu, kayak apa fashion Belanda itu ya, kayak gitu, pakai anting mutiara, sekelebat. Pas aku nengok dia menghilang. Nah malam ini saya mimpi
mimpi bahwa dia menyebutkan namanya, katanya saya penghuni terdahulu di sini yang nama saya Catherine William. Gitu. Oke. Dan memang kamu tidak pernah, makanya saya menitipkan tanah ini kepada keluarga kamu gitu kan, yang saya percaya gitu kan. Pada intinya dia itu mengikhlaskan kalau ini tanah ditinggali atau dirawat sama papa saya gitu kan, gitu. Karena mereka hanya percaya pada kita. Oke. Dan dia ada kan di situ rumah bangunan Belanda. Dulu katanya dia tinggal di atas sana. Masih ada bangunan Belanda, udah kosong. Iya. Kayak gitu. Itu Catherine itu pernah pernah mau cerita gitu kan. Cuma saat itu energi saya keburu nggak jadi lemah. Karena kan kalau komunikasi dengan hal seperti itu, betul. energi kita kan ketarik. Padahal saya terbangun gitu, ya saya tahu ternyata ada sosok noni itu. Oke. Dan pada akhirnya saya datang lagi mimpi gitu kan. Dia itu mencoba memberitahu sesuatu gitu kan. Kayak apa sih, bahwa di sini dia pernah mengalami penyiksaan gitu kan. Pernah mengalami penyiksaan, terus minta jiwa turunnya di atas disempurnakan. Dan pada akhirnya saya sama katakan ya, takutnya itu sebuah amanah dan permintaan dari yang tidak kita lihat gitu kan, walau alam ya gitu. Tapi memang terkadang itu kan mungkin juga ada petunjuk ya. Takutnya memang benar ada yang sosok gaib yang minta tolong untuk disempurnakan ya, kenapa enggak gitu kan. Udah ya ngajak teteh gitu, itu kan kebaikan ya. Akhirnya saya ngajak teteh ya ke belakang sana, karena dalam mimpi aku dia menunjukkan bahwa tempatnya di sana. Ya udah, saya pergi sama kakak yang ngaji Yasin, bahwa saya minta ke Tuhan gitu kan, bahwa mintalah sesuatu kalau ada ruh atau jiwa yang terkubur di situ, atau entahlah walau alam, saya juga nggak paham. Minta disempurnakan atau minta disempurnakan, minta ya intinya agar luhur itu ditempatkan di alam yang seharusnya. Kayak gitu. Ya ini kita ngaji Yasin kan ya. Dan ada pergerakan, kamu juga udah tahu teh. Kamu jangan takut ya kalau ada pergerakan, karena sosok mereka juga terkadang memberi tanda bahwa mereka itu ada. Ya betul. Nah, betul. Kita lagi ngaji, ini langsung kan, jangan kaget teh gitu kan. Terus si tanah itu langsung gitu, batu langsung gitu, ada pergerakan gitu kan. Dia kaget kan ya di situ. Nah di situ ya udah kita cukup tahu gitu kan, bahwa itulah tanda-tanda kuasa Allah gitu kan, bahwa Allah pun menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan yang gaib. Nah itulah tanda-tandanya ada pergerakan dan cukup kita imani di situ. Betul. Kayak gitu kan. Betul banget ya. Ya udah di situ kita ya sudah selesai, ya udah kita pulang gitu. Dan akhirnya 2 malam kemudian saya bermimpi lagi. Dia cukup senyum dan kayak tenang dan kayak terima kasih kayak gitu. Jadi beliau berterima kasih atas mungkin secara tidak langsung bantuan dari Teh Rina lah sudah disempurnakan, jadi sudah tenang beliau kan gitu ya. Oke, sangat menarik banget ini. Ngapa ya? Karena baru kali ini saya langsung ini berulang-ulang saya ucapin nih. Saya katakan baru pertama kali langsung saya menuju ke lokasi, dan di lokasi ini semua cerita itu terjadi gitu. Bareti Channel seperti itu. Bagaimana? Abah masih ada lagi cerita tuh bagaimana Abah? Banyak ini banyak. Tapi rasa sudah cukup. Ya Masih Abah. banyak sebetulnya. Iya Abah ya. Yang lainnya juga mungkin bagaimana, sudah cukup atau ada yang lain lagi? Cukup ya. Oke ya, ini udah mau menuju maghrib. Oke, Bareti Channel, berhubung ini sudah menjelang maghrib, karena saya sengaja untuk episode kali ini saya ngambil langsung value-nya ini sore hari lah, menuju senja. Intinya begini, Bareti Channel, apapun kejadiannya itu
menguntungkan atau merugikan kita, ataupun itu seperti apa kejadiannya, yang penting dari kita sendiri cara menanggapinya harus selalu dengan positif. Karena kemarin ada yang bertanya sama saya, ada yang bertanya seperti ini, karena ini berhubung dengan goib ya. Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Apakah ada hablum minal goib? Itu yang kemarin ada yang pertanyakan sama saya. Kalau dari saya sendiri, saya pribadi cuma menjawab, itu saya kembalikan kepada orangnya masing-masing. Apa itu hablum minal goib? Karena memang dalam Al-Quran tidak ada. Hablum minal goib itu tergantung ke keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tapi saya pribadi, goib itu ada. Goib itu ada, karena itu termasuk salah satu rukun iman. Oke, Berarti Channel, terima kasih untuk episode kali ini. Sungguh-sungguh menjadi pembelajaran buat saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah. Hatur nuhun.